Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Gifari dari kelas A1 dengan NIM 130 2023 0035 di mata kuliah pemrograman web. Kali ini saya akan kerja tugas asistensi dari Kak Nirmala terkait implementasi CSS, HTML dan juga Bootstrap. So with further ado, kasih panjang terasa jadi kita langsung buka ya Kak ya. Kita buka ke ini, ke kodenya sama ini dulu ya. Atau saya tampilkan dulu nih. Ini. Jadi hasil websitenya kita review dulu websitenya ya, sebelum masuk ke kode. Jadi tadi tugasnya diminta untuk masukkan untuk website reservasi laboratorium. Jadi di mana nanti akan ada sebuah kolom untuk mengisikan nama organisasi, misal G-Expo dengan inputan bebas string atau teks. Lalu untuk jumlah peserta tidak boleh untuk diinputkan, tidak boleh huruf, hanya boleh angka. Ini saya coba, tidak boleh nih, nggak bisa nih. Bisa loh. Bisa kepencet nih, error nih, ini bug nih. Cuman bisa kak nih, supaya selesai nge-spam cuman bisa yang masuk nih. Tapi formatnya udah betul nih kak. Ini kita bisa atur angka tambah ini. Oke. Enggak, oke. Waduh jangan dikurangin kak, ini bug nih, saya nggak tahu nih. Waktunya cuma berapa jam nih, aduh. Terus ini ada waktu mulai dengan format time untuk waktu. Jadi kita bisa nih inputkan misal jam 9:35 PM, terus waktu selesainya jam sekian, misal jam 11:40 PM. Terus untuk tanggal pinjaman, untuk format kolom ini, formatnya date, tanggal, yaitu bulan, hari dan juga tahun. Misal kita booking di tahun 1997 misalnya, Maret 2005, tanggal 15 Maret, kelahiran saya nih. Terus unggah proposal kegiatan. Nah di sini untuk formatnya untuk choose file. Jadi kayak kita masuk ke directory untuk memilih. Misalnya tadi saya pakai bahan untuk gambar ini, di open itu bisa untuk PNG-nya. Terus untuk kebutuhan peralatan khusus, di sini kita pakai format radio untuk untuk checklist sih, kayak centang, yang dimana kita cuma bisa pilih satu di sini kebutuhan peralatan khususnya. Lalu ada box untuk catatan, yang dimana kita tugas asistensi A1 30 dari 2023 khusus 35 mematikan Gifari. Oke, terus apa lagi ya? Ini buat info ruangan, ada gambar di sini. Terus ada informasinya juga, info ruangannya. Kapasitasnya berapa orang? 2% tadi ya, 25 lah gitu. Terus habis itu tadi ada 2 condition yang dikasih sama Kak Nirmala, yaitu bagian akhir ada dua button, yaitu button buat submit dan juga cancel. Yang dimana button cancel itu ketika kita hover atau arahkan kursor ke cancelnya akan berubah warna menjadi merah. Nah di sini set tercancel semua. Begitu pula juga kalau kita submit, itu nanti bakal hilang semua karena kita belum main di database. Berarti itu oke. Sesuai dengan ketentuan tugas. So let's go, kita masuk ke codingnya. Kita akan masuk ke code-nya. Ini kita masuk ke link. Kita masuk ke kode. Jadi saya langsung pakai HTML saja, satu file, satu ekstensi saja. Di mana dalamnya saya pakai tag link untuk menghubungkan dengan Bootstrap-nya. Jadi Bootstrap-nya ini linknya. Set, oke. Terus yang dimana pada style, saya pakai tag style untuk CSS-nya. Pada bagian body saya menggunakan background color putih seperti dengan ini, semuanya putih ya. Lalu dengan padding 20 pixel. Lalu pada kita lompat-lompat nih ya. Jadi saya memanggil sebuah ID container, class container. Jadi main container di sini ada sebuah div yang dimana dalam div ini nanti akan ada
semua konten mulai dari reservasi laboratoriumnya untuk form title-nya, terus ada class row untuk bagian apa tadi, untuk bagian organisasi dan juga jenis acaranya. Nah, nama organisasi dan juga jenis acaranya apa. Terus habis itu ada beberapa kelas row di sini untuk bagian jumlah peserta, waktu mulai, waktu selesai, tanggal pinjam, dan juga unggah proposal, kebutuhan peralatan khusus. Nah, di sini pada setiap div ini ada sectionnya masing-masing, maksudnya ada untuk bagiannya masing-masing, di mana kita ke ini deh. Nah, biar lebih gampang, kan ini ada nama organisasi, acara atau kegiatannya, jumlah peserta, waktu mulai, waktu selesai, tanggal pinjam, unggah proposal kegiatan, kebutuhan peralatan khusus, hingga catatan. Itu masuknya kepada bagian tag form yang di dalam itu ada banyak sekali, ada pecabangan-pecabangan div dengan kelas row. Nah, terus habis itu di mana dalam setiap div ini, seperti yang tadi saya bilang, ada label dan juga tag input untuk masing-masing kolom yang akan dimasukkan. Nah, di sini pada setiap apa ya, kolom itu nanti dikasihkan placeholder untuk kayak semacam apa ya, semacam keterangan ini diisikan apa, dimasukkan apa di dalam itu, dan juga dikasihkan juga ini apa, require. Jadi user tidak bisa untuk tidak menginputkan pada form itu, jadi itu di require, harus diinputkan gitu. Terus habis itu aja sih untuk yang bagian formnya. Lalu kita masuk ke bagian information section gitu. Nah, di section information ini kita pakai sebuah kelas info title, yang dimana nanti kita akan merujuk ke bagian ini, bagian khusus bagian kanan, kayak semacam sidebar sih jatuhnya. Oke, sorry itu iklan. Di sini ada kayak semacam sidebar buat info ruangan, yang dimana di sini kita gunakan ya tadi ada kelasnya. Nih, ada kita pakai ini bukan nih, atas lagi. Nih, info section. Ada kita panggil kelas info section di CSS-nya di bagian tag style-nya, yang dimana kita menggunakan background color-nya itu berwarna ini 4, kode hex-nya 4 ECDC4. Terus untuk color-nya, untuk color ini color apa namanya, color text-nya kita pakai warna putih. Terus padding sekian 20 pixel dan juga height-nya 100%. Terus habis itu sih. Terus apa lagi ya? Paling isi informasinya sih ya, di dalamnya itu ada tag image buat kita masukkan gambar. Jadi di sini saya pakai source-nya itu langsung di directory, bukan pakai link, karena kalau pakai link harus lagi bagus jaringan, karena di sini kurang bagus jaringan kak, jadi nggak pakai kak link untuk itu. Terus habis itu di sini dipakaikan class info detail untuk yang bagian ini info detailnya, karena buat dipanggil juga nanti dikasihkan font size-nya sih untuk pengaturan fontnya sih. Sebenarnya kebanyakan kelas di sini cuma buat layouting sih kak, jadi enggak ya basic banget gitu. Tapi yang paling ini sih yang paling kayak diminta buat di tugas ini untuk button ini, 2 button, submit dan juga cancel, yang dimana kita ke button cancel dulu. Button cancel mana ya? Button cancel nih. Jadi di button cancel ini kita pakai kelas, jadi button reset atau cancel, tab-nya itu reset, yang dimana nanti kita kasih nama buttonnya itu cancel, tipe reset, dan dimana kelasnya itu button cancel. Nah, ada CSS-nya di sini, kita start di sini dulu. Jadi sebelum di hover, nah itu buttonnya backgroundnya itu berwarna putih, buttonnya juga warna putih, dan warna isinya itu 50%. Ini mana colornya itu berwarna hitam gitu.
Terus ketika setelah di hover nanti bakal berwarna merah begitu, backgroundnya berwarna merah lah begitu. Ini after kliknya nanti kontennya bakal segini apa, terus warna merah gitulah. Terus untuk yang submit sebenarnya tidak terlalu berbeda sih. Ini dipakaikan hover, itu pun perbedaannya warnanya semakin terang. Jadi pada setiap tombol submit dan juga tombol cancelnya itu dikasihkan hover supaya nanti perubahan warna ketika kursor diarahkan kepada tombol nanti ada perubahan warna. Terus checkbox container buat yang ini kak, buat layouting bagian ini, yang bagian kebutuhan peralatan khusus. Sisanya gitu sih. Ini lab image buat gambar di bagian sidebar ini, buat bagian sidebar, buat layouting juga, buat buat ini pakai border radius supaya bagian ujung-ujungnya ini gambar buat kayak rounded gitu. Sisanya itu sih buat ini, buat layouting bener semuanya. Oke, gitu, sekian presentasi saya. Ini ini template buat JS ya, JavaScript, tapi sejak kita tidak menggunakan JavaScript ini, kita komen saja. Begitulah intinya. Oke, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? 11